Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kaum Amalekah. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel kembali tertindas oleh kaum Amalekah. Kaum ini memiliki tubuh sangat besar, kuat, dan kejam. Mereka seperti raksasa. Mereka berdomisili di daerah dekat Baitul Maqdis. Para ulama berpendapat daerah itu adalah Palestina. Kaum Amalekah memiliki seorang pemimpin. Namanya Jalut. Tingginya, menurut banyak kisah, 1 mil. Ia berasal dari dinasti Buhtanasyar. Kaum Bani Israel amat tertindas dengan hadirnya kaum Amalekah. Sejumlah 400 pembesar Bani Israel ditahan oleh mereka. Rakyat Bani Israel ditarik upeti yang mencekik di negara mereka sendiri. Tak ada seorang nabi pun di kaum Bani Israel yang lahir saat itu. Nabi Yasa, as generasi nabi setelah Musa telah lama wafat. Hingga akhirnya seorang wanita bernama Hubla melahirkan seorang bayi bernama Syamwil. Syamwil ini diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi yang bertugas melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya. Kepada Syamwilah kaum Bani Israel mengadukan penindasan kaum Amalekah. Mereka meminta Syamwil menunjuk seorang pemimpin di antara mereka untuk diangkat menjadi raja yang kelak akan memimpin mereka berperang melawan kaum Amalekah. Syamwil berkata, jangan-jangan setelah diwajibkan atas kalian berperang, kalian malah meninggalkannya. Kaum Bani Israel menjawab, bagaimana mungkin kami tidak berperang sedangkan kami telah diusir dari rumah kami sendiri dan dari anak-anak kami. Baiklah, kata Syamwil, Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian. Mereka semua tercengang tidak percaya. Soalnya, Talut bukanlah keturunan Yahus bin Yakub, saudara Yusuf, yang telah menganiaya adiknya itu. Talut hanya tukang samak dan pengembala. Padahal, Talut adalah keturunan Lawa. Sementara Lawa adalah keturunan Bunyamin putra bungsu Yakub. Sejak beberapa generasi, tak ada dari keturunan Lawa yang menjadi nabi atau raja. Talut adalah pemuda yang sangat tampan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menambahkan ilmu dan kesempurnaan fisik kepadanya. Kaum Bani Israel lalu meminta bukti bahwa Allah benar-benar telah memilih Talut. Syamwil menjawab, sesungguhnya tanda bahwa Talut terpilih sebagai raja adalah datangnya tabut. Di dalamnya terdapat ketentraman dari Tuhan kalian dan terdapat pula peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu shimshar dengan ukuran 32 dzira. Peti itu disepuh emas. Di dalam terdapat sepasang alas kaki Nabi Musa beserta tongkatnya, sorban Nabi Harun, semangkuk mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa Nabi Musa untuk makanan pagi kaum Bani Israel, dan buku-buku dari Nabi terdahulu. Tak berapa lama datanglah malaikat membawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan kaum Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka serentak mengakui kedaulatan Talut sebagai raja dan segera bersiap untuk berperang melawan kaum Amalekah. Talut memilih 70.000 pemuda sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Talut beserta rombongan berangkat dari Bait al-Maqdis. Gurun yang kering dan panas membuat mereka sangat kehausan. Mereka kehabisan bekal. Air yang sangat mereka inginkan tak juga ditemukan. Di tengah perjalanan, Talut berkata, tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa minum dengan berlebihan dari sungai itu maka mereka bukanlah termasuk golonganku, kecuali mereka yang hanya minum dan makan sekadarnya, secebok dengan tangan mereka. Mulanya para prajurit berjanji untuk tidak tergoda dengan sungai itu. Mereka hanya akan meminum air sungai itu sedikit saja. Namun, ketika sungai yang dimaksud Talut telah tampak di depan mata, panjang dan lebar, dengan airnya yang bening dan terasa amat sejuk, serentak mereka lupa dengan janji mereka. Sebagian besar dari mereka menceburkan diri ke dalam sungai, meminum dengan sepuasnya. Hanya tinggal 313 saja yang tetap teguh pada pendiriannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, prajurit yang telah melanggar janjinya itu tiba-tiba menjadi ciut nyalinya untuk berperang. Banyak di antara mereka yang lemah lunglai dan mengantuk. Mereka berkata, tak mungkin kita melawan Jalut. Tak ada kekuatan pada kami untuk melawan Jalut dan para prajuritnya. Sementara 313 prajurit yang tadi bisa memegang janjinya tetap bersikukuh untuk melanjutkan peperangan. Mereka berkata, dengan izin Allah, banyak golongan kecil akan dapat mengalahkan golongan yang lebih besar.
Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Talut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Barisan pun diatur. Strategi juga diatur dengan sangat piawai oleh Talut. Diriwayatkan, jumlah prajurit Jalut kurang lebih 100.000 orang dengan persenjataan lengkap. Posisi Jalut sangat menguntungkan. Mereka juga tak akan kekurangan bekal, karena mereka diserang di daerah kekuasaan mereka sendiri. Namun pasukan Talut yang tersisa sama sekali tak ciut melihat hal itu. Mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus mati, mereka pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang dahsyat pun dimulai. Banyak korban berjatuhan di pihak Jalut. Bahkan, di luar dugaan, Jalut terbunuh di medan itu. Siapa pahlawan yang membunuh Jalut? Dua versi. Ulama terpecah dua dalam menyimpulkan siapa yang membunuh Jalut. Yang pertama, sebelum berangkat, Talut mengadakan sayembara kepada para prajuritnya. Barang siapa bisa membunuh Jalut akan dijadikan menantunya dan mendapat separuh dari kerajaannya. Tak seorang pun yang berani maju. Talut pun berdiskusi dengan Syambil. Lalu Syambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon petunjuk. Kemudian, Syambil membawa semangkuk minyak dan menyuruh semua prajurit menggunduli kepalanya. Minyak itu dituangkan ke kepala setiap prajurit. Begitu dituang, minyak itu meleleh tumpah berjatuhan dari kepala mereka. Hingga tiba giliran pemuda bernama Daud bin Aisyas. Dia adalah bungsu dari 13 bersaudara. Di kepala Daud As minyak itu tidak tumpah, tapi malah membentuk sebuah topi baja untuk berperang. Berkatalah Syambil As, engkaulah anak muda yang akan berhasil membunuh Jalut. Begitu Daud As bergegas akan pergi ke syaf terdepan, sebuah batu memanggilnya. Bawalah aku Daud. Karena aku adalah batunya Nabi Musa. Daud As memungutnya. Setelah akan melanjutkan perjalanan lagi, sebuah batu kecil memanggilnya lagi, bawalah aku Daud, aku adalah batu yang akan membantumu membunuh Jalut. Daud pun kembali memungutnya. Begitulah. Hingga ada 3 buah batu kecil di saku baju Daud dengan sebuah miklah, ketepel di tangannya. Dalam perang melawan Jalut, Daud menggunakan miklahnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 buah batu yang tadi dibawanya tepat menembus mahkota hingga kepala Jalut. Jalut pun tumbang dan mati. Pendapat kedua, dari ulama-ulama salaf. Mereka mengatakan, Jalut mati di medan perang dan tak seorang pun tahu siapa pembunuhnya. Banyak prajurit yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Jalut karena ingin mendapatkan hadiah sayembara yang dijanjikan Talut. Sayalah pembunuh Jalut, kata mereka. Talut pun bingung dan meminta bantuan Syambil As untuk memecahkan masalah ini. Maka, Syambil As menggunakan cara seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu riwayat mana yang benar. Yang pasti, si pembunuh Jalut adalah Daud As. Karena Al-Quran telah menceritakan begitu. Talut menepati janjinya. Daud As dinikahkan dengan seorang putrinya dan diberi separuh kerajaannya. Daud As pun hidup dengan tenang selama 40 tahun. Setelah itu Talut wafat. Sepeninggal Talut, Daudlah yang menggantikannya sebagai raja. Daud As diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul dan diturunkan kepadanya Kitab Zabur. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.